Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung, atau runtuhan batuan. Faktor penyebab gempa bumi diantaranya yaitu pergerakan lempeng bumi, runtuhan, tumbukan, buatan, vulkanik, dan tektonik. Apa yang seharusnya kita lakukan pada tahap pra-bencana? Yang pertama yaitu mengenali struktur dan letak bangunan. Yang kedua yaitu mengenali lingkungan tempat kita bekerja. Yang ketiga, belajar melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang biasa disebut sebagai P3K. Kemudian belajar menggunakan alat pemadam kebakaran dan mengetahui nomor telepon penting. Yang keempat, melakukan persiapan rutin pada tempat di mana kita bekerja dan tinggal dengan mengatur perabotan. Yang kelima, menyimpan bahan mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Din, bareng. Kita ke kelas bareng ya. Din, kamu tadi subuh ngerasain nggak sih buminya gerak-gerak sendiri? Hah? Tadi subuh tuh aku ngerasain buminya tuh gerak-gerak sendiri sampai aku kebangun tahu. Oh, tadi pagi aku udah dibeli nasi bonggol, jadi nggak bawa bekal deh. Aduh, Dini bukan itu maksud aku, Dini. Udah. Tungguin. Kenapa, Din? Tadi kan aku tanya, kamu jawabnya apa? Udah, aku males. Nanti dulu. Bukannya kamu tadi tanya ya aku bawa bekal apa enggak? Kan udah aku jawab, kok kamu malah marah sih? Aduh, bukan itu, Dini. Aku tadi tuh cerita bahwa waktu subuh tuh aku ngerasain buminya tuh gerak-gerak sendiri sampai aku kebangun gara-gara kasurku itu goyang-goyang sendiri, mana cepet banget lagi. Oh, yang itu. Kita duduk dulu nih. Cerita. Iya, yang itu. Makanya aku tadi tuh takut banget kirain apa itu gerak-gerak sendiri kan. Kukira setan tahu. Kamu cek kolong kasurmu enggak? Enggak, aku nggak sempat itu cek kolong kasur gue. Emang kenapa? Ayo, jangan-jangan ada apa-apa lagi. Udahlah, ayo kita ke kelas aja, nanti keburu-buruan datang. Ayo. Berarti nggak jadi masuk, ada rapat pokoknya, tapi kita dibebas nanti mulai taruh Google Drive ya. Iya. Tugas apa nih? Ngapain? Mitigasi bencana. Nggak tahu Apa? deh. Males Main game ah? aja. Main game aja. Main game aja. Ayo. Gempa! Kok pada diem semua? Jadi deh, duduk deh. Apa yang seharusnya kita lakukan saat terjadi bencana? Yang pertama, lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan berlindung di bawah meja. Yang kedua, cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan. Yang ketiga, lari keluar bangunan apabila masih dapat dilakukan. Yang keempat, menghindari bangunan yang ada di sekitar seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain sebagainya. Yang kelima, perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Yang keenam, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Mendingan kita sekarang keluar dari sini. Tapi di kepala kalian ya, pakai tas masing-masing. Lebih baik ya, jangan lari. Kita jalan pelan aja. Ayo semuanya. Jangan lari guys. Ayo satu-satu. Ayo semuanya. Apa yang seharusnya kita lakukan pada tahap pasca bencana? Yang pertama yaitu keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, tapi gunakan tangga biasa.
Yang kedua, lakukan penanganan pertama pada korban yang terluka. Kemudian yang ketiga, telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah. Yang keempat, jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Yang kelima, mengikuti informasi mengenai gempa bumi dan jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Yang keenam, jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa untuk keamanan dan keselamatan. Yang lainnya mana? Aku nggak tahu, jangan. Kita aduk dulu, taruh di sebelah dulu. Masih delay. Tidur situ dulu, tidur. Masih hidup. Ini sangat parah. Ya, kita ini Resti. Ya, sudah. Berat banget. Ayo, ayo. Astaga, ayo. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ayo dibuka mobilnya. Buka, buka, buka. Kalau ada gempa kayak tadi, kalian jangan langsung panik ya, tetap tenang dan sebisa mungkin kalian lari ke tempat yang jauh dari area gedung, pohon, tiang, atau bangunan lain. Jangan gunakan lift atau eskalator, mending pakai tangga darurat ya. Dan kalian juga harus tetap waspada, barangkali ada gempa susulan yang akan terjadi. Dan jika kalian nggak bisa keluar dari ruangan, kalian bisa sembunyi di bawah meja sambil melindungi kepala kalian agar nggak kena reruntuhan ya. Do's and don'ts jika terjadi gempa kuat saat kita berada di lantai atas suatu bangunan.
Yang pertama, saat terjadi gempa kuat, segera berlindung di bawah meja atau benda yang kokoh dan kuat sampai getaran gempa mereda. Jangan panik, dan jika jaraknya jauh dari pintu keluar, jangan langsung lari keluar ruangan ya, karena sobat bisa berdesak-desakan dengan orang lain, bahkan terjatuh. Yang kedua, sobat juga bisa berlindung di dekat pilar bangunan yang kokoh serta jauhi kaca dan jendela, karena getaran gempa kuat bisa membuat kaca retak bahkan pecah. Loh, ini kok malah mau kabur lewat jendela sih? Salah jalur, bos! Yang ketiga, jika dekat dengan pintu keluar, sobat segera evakuasi keluar ruangan dengan melindungi kepala dan tengkuk. Please ya, nggak ada waktu buat update ke media sosial seperti ini, sobat. Gempa bukan buat pansos. Yang keempat, gunakanlah tangga darurat di dalam gedung dan jangan berlari. Hindari menggunakan lift, karena ketika gempa terjadi, kemungkinan terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan lift terhenti. Bukannya selamat, malah kejebak. Yang kelima, jika sudah di luar gedung, carilah lapangan terbuka yang jauh dari bangunan tinggi, serta pohon besar maupun tiang listrik atau papan reklame. No, jangan pikir dengan meluk pohon kamu bisa aman ya, karena gempa kuat bisa bikin pohon tumbang. Yang keenam, penting banget nih untuk nyiapin tas siaga bencana yang berisi P3K, pakaian, minuman, dan makanan untuk kondisi darurat. Ini nih, sobat jangan evakuasi sambil bawa harta benda yang berat, karena bakal nyusahin. Percaya deh. Nanti kamu tanya-tanya aku oleh